pada kajian terakhir kemarin kita telah memasuki pembahasan atau sedikit pembahasan tentang Al-Qadar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Qadar dan bagaimana sikap seorang muslim terkait dengan Al-Qadar ini, pada bagian sebelumnya Al-Imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan bahwa as-sunnah itu la tudraku bil uqul. Sekadar tanbih dan ta'kid, penekanan, telah diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil Ali bin Abi Thalib sebuah perkataan, sebuah statement, sebuah qaul yang mana qaul ini bermanfaat untuk pembahasan kita tentang la tudraku bil uqul, bahwasanya sunnah itu tidak bisa, tidak boleh dipahami dengan akal. Nah, seorang tidak boleh dapat memahami as-sunnah dan akidah serta iman melalui perantara al-aql. Qaul yang diriwayatkan dari al-Imam atau al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu al-khuffaini aula bil-mashi min a'lahuma." Yaitu tentang disunnahkannya mengusap al-khuf. Nah, al-khuf diusap pada bagian apa? Afwan, atas, bukan bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bil aql." Kalau seandainya ad-din itu, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan, hayakallah. "Lau kana ad-dinu bil aql," kalau seandainya agama itu, al-iman was sunnah dan ahkam itu bisa atau boleh didapat dengan perantara akal semata, niscaya bagian bawah dari al-khuf itu lebih berhak untuk diusap dibandingkan bagian atas, karena yang bagian bawah lebih kotor. Nah, tapi karena ad-din itu adalah al-ittiba' wa tarkul hawa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya sunnah itu adalah al-ittiba'u wa tarkul hawa, maka sikap mengedepankan logika, akal terhadap nas-nas dalil-dalil Al-Quran was sunnah adalah bagian daripada hawa nafsu. Nah, ini sebenarnya ada mengandung bantahan terhadap al-khawarij. Karena di antara akidah al-khawarij, mereka mengingkari al-mashu 'ala al-khuffain. Di antara akidah al-khawarij, mereka mengingkari sunnah al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap di atas al-khuf. Nah, khawarij tidak beriman dengan itu, karena tidak sesuai dengan logika. Nah, al-khawarij yang selalu mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ternyata dalam beberapa poin akidah mereka mengedepankan logika di atas nas Quran was sunnah. Kalau kita mengikuti cara mereka berakidah, niscaya kita katakan kalian adalah kafir, karena kalian telah menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menolak hadis Rasul berarti dia belum berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Nah,
Barakallahu fikum. Namun ahli sunnah itu a'rafun nas bin nas wa arhamuhum bihim wa a'daluhum fil ahkam. Ahli sunnah itu adalah kaum yang paling mengerti, paling paham tentang kondisi umat. Namun di waktu yang sama ahli sunnah adalah arham, lebih merahmati, lebih menyayangi umat ini, dan a'dal, lebih adil di dalam memberikan hukum dan vonis terhadap al-mukhalifin. Nah, kemudian juga sebagai penegasan bahwa as-sunnah la tudraku bil uqul, qaulu as-sahabil jalil al-khalifah ar-rashid as-sani, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Di suatu hari dia bercakap barakallahu fikum, mengatakan kepada Al-Hajarul Aswad, inni la'a'lam annaka hajar. Naam, inni la'a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu kamu sekadar batu. Nah, la tanfa' wa la tadur. Engkau wahai Al-Hajarul Aswad tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarrah. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasul menciummu, ya, mengecupmu, niscaya aku tidak akan menciummu wahai Hajarul Aswad. Secara akal anta la tanfa'u la tadur. Anda tidak mampu memberi manfaat walaupun juga madarrah. Ada apa saya mencium Anda? Tapi karena aku melihat Rasul. Wad-dinu innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Demikian as-salaf rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai salafiyun yang menginginkan sunnah dan cinta sunnah hendaknya mengikuti jejak haula al-qaum, jejak orang-orang atau generasi terbaik dari umat Islam ini. Kita kembali ke pembahasan Al-Qadar, di mana juga kita sebenarnya sudah baca namun belum tuntas pembahasannya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khislatan atau khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang wajib, lazimah, mesti untuk diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, allati man taraka minha khaslatan, yang mana apabila ada seorang meninggalkan satu poin sunnah tersebut, tidak mau menerimanya, tidak mau menolak, tidak mau mengamalkannya, atau menolaknya karena bertentangan dengan akal, atau ditolak karena bertentangan dengan adat istiadat negerinya, atau barakallahu fikum menolaknya karena kepentingan hawa nafsu dia, khawatir hilang darinya jabatan, kedudukan dan posisi di mata umat, maka qala Imam Ahmad lam yakun min ahliha, maka dia tidak tergolong sebagai ahlus sunnah. Ahluha haknya kembali kepada as-sunnah. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan poin-poin tersebut. Barang siapa yang meninggalkan, tidak mau beramal dan berakidah dengannya, bukan ahli sunnah. Yang pertama, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari sini barang siapa ada seorang mengaku dirinya muslim, tidak beriman kepada al-qadha wal qadar khairihi wa syarrihi, maka dia bukan ahli sunnah. Qadari. Seorang mengaku dirinya muslim, bernamakan dengan nama muslim, ayah ibu muslim, ya, tetapi dia mengatakan sulit bagi saya untuk beriman bahwasanya Allah telah menentukan segala takdir, bahwasanya Allah telah menentukan mana ahlun nar, mana ahlul jannah. Sulit bagi saya menerima itu.
Subhanallah. Ya akhi, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan kulla syai'in. Kulla syai'in. Kul itu menunjukkan apa? Umum. Bersifat umum. Semua. Kullu syai'. Manusia diciptakan dengan takdir. Warna kulitnya, berbahasa, bentuk matanya, berjalannya pada hari Jumat kemana, pada hari Sabtu kemana. Nah, kapan dia akan mendapat rezeki, kapan tidak, kapan dia akan bertemu kawannya. Syajarah, pohon yang di sana, berapa jumlah daunnya. Misalkan 10.000 daun, kenapa tidak 9.000 daun? Allah yang menentukan semua. Dan bahwasanya di antara daun pohon tersebut yang ada di sana, pada hari Sabtu, jam 11 siang, dia akan gugur 5 atau 6 atau 7. Sudah Allah tentukan. Fil azal. Nah. Inna dzalika fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya, kata Allah, ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya, ma min musibatin. Nah. Ma asaba min musibatin fi anfusina. Barakallahu fikum al-ayah. Ma asaba min al-ayah barakallahu fikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di muka bumi, gempa bumi, tsunami, kematian, barakallahu fikum, terbakar, ya, kemudian banjir dan yang lainnya, atau musibah yang menimpa pada diri-diri kalian, penyakit, ya, barakallahu fikum, dan yang lainnya, kemiskinan. Nah, illa fi kitabin, kecuali semua itu ada dalam catatan kitab Al-Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'ah, sebelum kami menciptakan semua itu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sulit yang seperti itu saya terima. Allah lanjutkan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah sangat mudah. Allah sudah mengabarkan, kenapa Anda wahai insan yang dhaif, yang lemah, menolak berita dari Allah Al-Aliyul Kabir, Al-Qadir, alladzi ala kulli syai'in qadir. Nah, tidak lain kalau Anda tetap menolak, itu adalah hawa nafsu, al-kibr, sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa tasdiqu bil ahadits fihi, dan membenarkan, beriman kepada seluruh hadis yang terkait dengan takdir. Kemarin kita sebutkan hadis apa? Hadis Jibril, dan juga sebelumnya hadis apa? Terkait dengan takdir. Ahsan. Hajja Adamu Musa alaihi assalam. Nah, ini terkait dengan takdir. Kaifa talumuni ya Musa ala syai'in qad qaddarallahu alayya. Kenapa engkau celah aku terhadap suatu musibah yang telah Allah takdirkan atas diriku? Terdiam Musa alaihissalam. Takdir. Nah, barakallahu fikum. Demikian hadis yang lainnya, ketika seorang sahabat, dan perhatikan bagaimana sahabat benar-benar tunduk, patuh kepada Rasul, ittiba. Lumrah mungkin, ya, terjadi pada seorang muslim, seorang hamba, sebuah tanda tanya. Mungkin. Nah, tetapi ketika sudah datang jawaban, harus menerima. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, an'amalu li syai'in qad furigha minhu aw anna al-amra unuf?" Ya Rasul, apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya catatannya sudah selesai, atau belum selesai takdirnya, belum ditentukan, masih bisa terjadi di luar ketentuan takdir? Pertanyaan.
sahabat. Nah, maka Rasulullah menjawab, bal li syai'in qad furiḍa minhu. Ya, benar, bahkan kita ini beramal, berbuat, ya, berjalan untuk sesuatu yang sebenarnya telah selesai catatannya, tidak berubah. Lima na'mal, kata Rasulullah. Kalau begitu kenapa kita beramal? Pertanyaan. Sebatas seperti itu, ya, masih mungkin terjadi. Soal istifsar, ini namanya soalu istifsar, la soalu mu'aradah. Soal untuk mencari tafsir dan penjelasannya, bukan untuk menentang dan menolak. Terbukti ketika Rasulullah menjawab, ditanya, lalu buat apa kita beramal? Sudah serahkan pada takdir. Kalau memang kita ahlul jannah, pasti kita masuk jannah walaupun kita bermaksiat kepada Allah. Kalau memang kita ahlul nar, maka kita pasti akan masuk an-nar walaupun kita sujud, ruku, saum, sedekah, jihad, dakwah dan yang lainnya. Subhanallah. Kenapa ya Rasulullah? Untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Fa'amma man a'ta wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى." Nah, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, berbuatlah, beramallah, beribadahlah kalian. Jawabannya to the point. Paham, to the point? Langsung, singkat, padat. Ya, tidak Rasulullah menjawab, cobalah kalian pikir, coba kalian renungkan. Tidak, langsung Rasulullah menyatakan, i'malu, beramallah. Karena sesungguhnya setiap hamba itu akan dimudahkan oleh Allah untuk catatan takdir yang sudah Allah ciptakan, Allah tentukan. Kalau dia memang ahlul jannah, akan Allah mudahkan amalan ahlul jannah walaupun di akhir hayatnya. Nah, kalau dia ahlun nar, maka Allah akan giring dia. Allah akan arahkan dia beramal dengan amalan ahlun nar walaupun di akhir hayatnya. Masihkah kita beriman? Ingat hadis seorang yang ikut berjihad bersama Rasul, berada di garda terdepan, di garis terdepan, shaf terdepan, membunuh banyak dari kaum musyrikin. Tapi Rasulullah menyatakan innahu min ahlin nar. Subhanallah, sahabat terkejut. Kif? Nah, subhanallah, di akhir hayatnya dia tidak sabar menahan sakit, tebasan pedang, tombak dan panah. Kemudian dia membunuh diri. Subhanallah. Maka Rasulullah, dan di antara ahadits yang dimaksud oleh Imam Ahmad, wat tasdiqu bil ahadits fihi wal imanu biha, termasuk di dalamnya juga di samping hadis hajja Adamu Musa dan hadis barakallahu fikum an'amalu li syai'in qad furiḍa minhu, juga hadis barakallahu fikum wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala aw fayadkhulu an-nar. Ya subhanallah wal 'iyadu billah. Dia sudah beramal dengan amal ahli jannah, min zikrillah, qiraatil Quran, wa sadaqah, wa masjid, zikir, wa qiyamul lail, jihad. Ya. Terus amal jannah, amal ahli jannah, amal ahli jannah, amal ahli jannah. Terakhir tinggal sejengkal atau tinggal sehassa. Tiba-tiba dia berbuat dengan amalan ahli nar. Fayadkhulun nar. Wa innar rajula la ya'mal bi 'amali ahli an-nar wa ma bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiquhu al-kitab. Nah, fa'amila bi 'amali ahli al-jannah fayadkhulu al-jannah. Subhanallah. Akal kita dibisikin oleh syaitan. Kif ini enggak adil. Kif? Iya. Gimana ini? La. Oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan la yuqallima wala kayf. Jadi begitu akan muncul kata-kata lima. Kenapa begini?
akan muncul kaif, bagaimana kejadiannya, bagaimana bisa demikian. Langsung tepis, buang. Langsung katakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Langsung katakan la ilaha illallah. Nah, dan beristiazah kepada Allah dari godaan syaitanir rajim. Nah, tidaklah Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah yang pada bab takdir mereka juga qadari, Mu'tazilah itu, ya, menyimpang dan sesat, melainkan karena ini tadi 5. Wa kaif? Kemudian dalam masalah takdir, umat ini terbagi tarafaini wa wasat. Tarafaini wa wasat. Dua taraf, dua ujung yang saling bertentangan, dan yang jenis ketiga tengah-tengah. Wasatu. Taraf yang pertama adalah kaum Qadariyah yang ekstrim dalam mengingkari takdir dan mengatakan bahwa semua ini berjalan, terjadi, berlaku dengan sendirinya, tidak dengan kehendak Allah, tidak ada catatan takdirnya, Allah tidak tahu, Allah tidak berilmu tentangnya. Ekstrim. Mereka diberi nama kaum Qadariyah atau dikenal dengan Qadariyatun Nubah, Qadariyah yang menafikan ilmu Allah tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Jenis yang ini adalah kuffar. Jenis Qadariyatun Nubah, Nubah itu yang menafikan ilmu Allah, nah, adalah kuffar. Taraf yang kedua, lawannya, ya, Al-Jabriyah, yang ekstrim dalam menetapkan takdir dan kehendak Allah secara mutlak, dan sekali di waktu yang sama menafikan kehendak dan upaya manusia, kehendak dan upaya makhluk Allah. Mereka mengatakan tidak ada upaya, semua sudah dari Allah, sehingga seorang yang bermaksiat pun itu dengan kehendak Allah, dia tidak berdosa dengannya. Subhanallah, ini Jabriyah. Barakallahu fikum. Sehingga atas akidah Jabriyah, Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Jahal adalah sama. Dua-duanya sama-sama menjalankan, melakukan takdir Allah. Sama. Dalam akidah siapa? Jabriyah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka ahli sunnah wasat, tengah antara dua taraf yang bertentangan ini, dua arah yang bertentangan. Bahwasanya ahli sunnah menetapkan takdir, catatan yang telah Allah tentukan, dan bahwasanya Allah menciptakan sekaligus amalan hamba-hambanya. Amalan kita ini diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari punya karya judulnya Khalq Af'alul Ibad. Khalq Af'alul Ibad. Judul kitabnya, karya beliau, Khalq Af'alul Ibad. Untuk ini termasuk membantah kaum Al-Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi judulnya antum sudah bisa tahu apa yang akan disebutkan oleh beliau. Nah, barakallahu fikum, yaitu penciptaan amalan atau perbuatan hamba-hamba. Qadariyah menyatakan la, sementara Ahli Sunnah menyatakan na'am. Ini kita duduk sekarang, antum duduknya begini, kenapa tidak begini? Ya, barakallahu fikum. Iya. Faiz duduknya bersila begini,
Kenapa tidak seperti ini misalkan ya? Tidak seperti Fitri. Nah, barakallahu fikum ya. Yang satu ngantuk, yang satu segar. Ngantuknya diciptakan oleh Allah. Sampai ditanya salah seorang ulama salaf, hatta al-ajz juga sifat malas diciptakan? Naam. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin syaitan masuk. Kif? La. Amanna billah. Wa biqada'ihi wa qadarihi khairihi wa syarrih. Demikian ahli sunnah as-sahabah. Bagi yang ingin selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari an-nar, ikutilah jejak orang-orang yang telah selamat. Siapa mereka? As-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum kita pindah kepada poin akidah berikutnya. Yang barang siapa meninggalkannya, tidak mau berakidah dengannya, maka dia bukan ahli sunnah. Dengan ini kita tahu Al-Qadariyah bukan ahli sunnah, Mubtadi'ah. Al-Jabriyah juga bukan ahli sunnah. Tidak perlu ada pertanyaan atau soal, kalau orang dikatakan bukan ahli sunnah, apakah dia ahlul bid'ah? Nah, secara otomatis. Demikian para ulama mengatakan, Syekhuna Muqbir rahimahullah, Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala, man kana laysa min ahli sunnah, fahuwa min ahli bid'ah. Fahimtum ya tuan? Nah, Sururi, bukan ahli sunnah atau bukan? Bukan. Apakah mereka mubtadi'ah? Nah, ahli bid'ah. Turafiyun, bukan ahli sunnah, karena ada beberapa poin akidah yang mereka tinggalkan. Ya, sebagaimana nanti kita akan lalu, jangan ada yang mengatakan, tapi kan mereka mengajarkan kepada tauhid, juga mengajarkan usul salasah, kitabut tauhid, kasyfus syubuhat, al-wasitiyah, mengajarkan juga fikih, umdatul ahkam, bulughul maram, sama dengan kita. Masyayikhnya juga Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Nah, kok dikatakan mereka bukan ahli sunnah? Naam, karena tokoh-tokoh para pengurus Ihya Turat, sebagian mereka berakidah dengan akidah Khawarij, mengkafirkan pemerintah. Dan ini akidahnya siapa? Khawarij. Khawarij ahli sunnah atau ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah. Mereka, sebagian tokohnya bekerja sama di dalam politiknya dengan kaum Syiah, Rafidhah. Nah, yang bekerja sama, berpelukan, bergandengan dengan Syiah Rafidhah, Ahlus Sunnah? Al-jawab, laisa min ahli sunnah. Dan dia adalah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Jadi Qadariyah menentukan yang Allah tidak kuasa ke atas makhluk-makhluknya. Dan Jabariyah pula sebaliknya, yakni Allah mengawalkan segalanya dan mereka ada hak. Iya, begitu. Tidak ada hak hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu. Seperti patung atau wayang kulit. Tahu wayang kulit? Nah, la. Allah memberikan masyiah. Allah memberikan kehendak kepada hamba-hambanya. Ya, memberikan kehendak untuk berbuat. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan i'malu, beramallah. Kemudian Allah menyatakan wa amma man a'ta wattaqa, sementara orang yang a'ta adalah fi'il, perbuatan yang muncul dengan kehendak. Berarti hamba-hamba Allah punya kehendak. Tetapi kehendak hamba-hamba tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nah, dan masalah takdir ini adalah permasalahan yang sifatnya adalah rahasia Allah. Ketika seorang muslim ingin membahas tentang takdir, ada beberapa rambu-rambu yang harus dia ketahui. Ada beberapa kode-kode yang harus dia lakukan. Tidak boleh dilewati. Ya? Tidak boleh dilewati. Seperti lalu lintas trafik. Ya? Kalau ada lampu merah harus berhenti. Jangan mengatakan saya mau jalan terus. Kalau hijau silakan jalan. Kalau ada larangan belok kanan dilarang, tidak boleh kita belok kanan.
Maka berbicara tentang takdir, ada rambu-rambu, ada kode-kodenya, tanda-tandanya. Apa itu diantaranya? Pertama, dia di dalam atau ketika hendak berbicara, bercakap tentang takdir, harus berkeyakinan atau wajib mesti beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Kulli syai'. Syai' di sini meliputi yang di langit dan yang di bumi, yang nampak, yang tidak nampak. Ya, ini syai'. Meliputi juga, mencakup yang lalu, yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi seperti kita duduk ini sekarang. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis, Allah mengetahuinya, dan apa yang akan terjadi nanti. Ba'da zuhur, apa yang akan terjadi. Allah mengetahui semuanya. Ini pertama. Ya. Rambu pertama, syarat pertama, bahwa Allah bikulli syai'in alim. Yang kedua, wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Bahwasanya Allah tidak sedikit pun menzalimi hamba-hambanya. Nah, tidak sedikit pun menzalimi hamba-hambanya, baik itu manusia, jin, hewan, ya, bintang, langit, bumi, dan yang lainnya. Tidak sedikit pun Allah menzalimi hamba. Serba adil, maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wajib diyakini. Mesti diyakini yang ini ketika hendak berbicara tentang takdir. Sehingga kalau ada yang mengatakan, loh, kenapa Allah menciptakan Abu Bakar sebagai ahlul jannah, Abu Bakar Siddiq, kenapa menciptakan Abu Jahal sebagai ahlul nar? Nggak adil. Nah, dia mau berbicara tentang sifat keadilan Allah dengan logika dia, sama seperti keadilan manusia. Lah, Allah maha adil dengan keilmuannya yang maha luas. Allah maha adil dengan kekuasaannya yang maha luas. Kita milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah. Kita semua milik Allah. Nah, dan kepada Allah lah kita akan kembali pulang. Yang ketiga, anna Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'al. Bahwasanya Allah itu tidak ditanya, tidak disoal tentang apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat. Kita sebagai hamba milik Allah, nggak berhak bertanya. Tetapi wahum yus'alu, hamba-hamba Allah itu yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa tidak begini? Tetapi Allah la yus'al. Jadi kalau orang mau membahas tentang takdir, muncul syaitan membisikkan, kenapa Allah menciptakan Abu Jahal ahlul nar? Kenapa Abu Bakar dan Umar ahlul nar? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini ayat Al-Quran. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, yang Allah perbuat. Tetapi hamba-hamba itulah yang akan ditanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara yang harus diketahui ketika seorang muslim ingin membahas takdir, bahwa setiap ucapan, setiap kata yang akan dia ucapkan atau keyakinan yang akan dia yakini, akidah yang dia yakini harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Dengan iman takdirnya dan kemudian syar'iyah. Khairun insyaallah. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua jenis, dua macam. Kehendak Allah itu ada dua macam.
ada iradah syar'iyah yang pertama. Yang kedua ada iradah kauniyah. Iradah syariah itu adalah kehendak Allah terkait dengan syariatnya, perintah-perintah dan larangan-larangan. Allah menghendaki di dalam syariatnya, dalam iradah syariahnya, bahwa setiap hamba wajib menjadi mukmin. Bahwa Allah menghendaki dalam iradah syariahnya yang Allah turunkan melalui wahyu, kitab-kitab sucinya atau melalui para rasulnya, menginginkan semua hambanya ini taat kepada Allah, taat kepada rasulnya. Ini iradah apa namanya? Syariah. Namun di antara hamba-hamba Allah ada yang mentaati Allah dalam iradah syariah dan ada yang menentang, kufur, ya, bermaksiat terhadap iradah syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat al-kaun, penciptaan. Allah punya iradah, punya kehendak. Punya kehendak bahwa Abu Jahal dan Fir'aun masuk an-nar. Kehendak Allah. Walaupun keduanya, dua manusia tadi, siapa? Fir'aun dan Abu Jahal, berlaku baginya iradah syariah. Bukankah Allah memerintahkan Fir'aun untuk beriman? Tetapi Fir'aun sombong dan tidak mau. Bukankah Allah juga memerintahkan Abu Jahal untuk beriman? Tetapi dia tidak menolak. Maka iradah kauniyah Allah menentukan bahwa dia sebagai ahli neraka, walaupun Allah sudah memerintahkan. Nah, karena dia tidak a'ta wattaqa, juga tidak saddaqa bil husna, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju an-nar. Nah, Allah perintahkan Abu Jahal untuk bertakwa, tidak mau bertakwa. Allah perintahkan Abu Jahal untuk beriman terhadap berbagai perkara iman, tidak mau dia beriman. Maka fanuyassiruhu lil usra. Nah, sulit untuk masuk jannah dan akhirnya masuk an-nar. Demikian makna iradah syariah dan iradah kauniyah. Nah, doa boleh mengubah takdir? Boleh. Dalam bentuk, ya, bahwasanya doa itu sendiri telah ditakdirkan oleh Allah. Doa itu yang akan kita panjatkan kepada Allah sudah ditakdirkan juga. Ya. Allah telah takdirkan dan Allah beritakan kepada malaikat. Bukankah takdir itu terbagi menjadi 4? Ada takdir azali, ya. Ada yang pertama, ada takdir umri dari kalimat umur. Yang ketiga ada takdir sanawi, sana, apa arti sana? Tahun. Yang keempat takdir yaumi, takdir ketentuan tiap harinya. Nah, takdir azali adalah segala catatan takdir yang akan terjadi dan sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya. Sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Sebelum terciptanya langit dan bumi dan seluruh isinya, seluruh manusia ini makhluk. Dalilnya itu tadi. Qala Rabbuna, qala Allah Ta'ala lil qalam uktub. Allah perintahkan kepada pena, tulis. Dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Wa qala lahu uktub. Dan kemudian Allah berkata kepada al-qalam, tulis. Dia berkata, "Madza aktub ya Rabb?" Apa yang aku akan tulis ya Rabb? Qala uktub kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah. Catat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Catat semua. Semua catat. Ya. Barakallahu fikum. Ini namanya takdir azali. Tak boleh berubah. Nah, tak boleh berubah yang azali. Lalu yang mana yang berubah? Ya.
yang takdir sanawi, mungkin. Karena Allah memberitakan kepada malaikat pada setiap tahunnya. Sebagaimana Allah beritakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada Lailah Mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Fiha, pada malam Lailatul Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim. Allah pilah-pilah segala ketentuan takdir yang bijaksana, adil, sesuai kadarnya tepat. Itu hakim. Pada setiap tahunnya Allah beritakan kepada malaikat, pada tahun ini akan lahir seorang putri namanya Faiha, akan lahir dari seorang ayah namanya Fitri. Nah, dicatat oleh Allah. Nah, pada tahun ini, hari Jumat, anak Ustaz Qamar Zaman sakit panas karena mau tumbuh gigi. Giginya mau tumbuh. Benar? Ayo. Malaikat sudah diberitahu oleh Allah, tahun ini akan terjadi ini. Nah, barakallahu fikum. Tetapi malaikat tidak tahu apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Kemudian di tahun ini dicatat oleh Allah bahwa barakallahu fikum, si fulan akan berdoa kepada Allah meminta kesehatan, kesembuhan. Kemudian Allah kabulkan doanya, Allah terima doanya, akhirnya dia sembuh dari penyakitnya. Ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan sakit kemudian berdoa, yang kemudian Allah sembuhkan dengan doa itu. Malaikat tidak tahu apa yang terjadi di Lauhul Mahfuz yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Nah, bisa dipahami? Jadi doa itu sendiri berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna bahwa doa itu bisa merubah qada atau takdir, bukan merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum. Malaikat misalkan mengetahui pada tahun ini si fulan akan terkena musibah pada bulan Sya'ban. Malaikat tahunya begitu, bahwa bulan Sya'ban si fulan akan terkena musibah. Begitu datang bulan Sya'ban, musibah tidak terjadi. Ternyata si hamba ini berdoa dan sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan berdoa meminta kepada Allah agar diselamatkan dari apa? Dari musibah. Selamat dia dari musibah. Paham tu? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa mithlu ahadithi ar-ru'yati kulliha. Benar? Sama? Kan? Setelah takdir? Nampaknya ada yang kelewat ya? Iya, ada yang kelewat di kitab ini. Iya, nah, kita lanjutkan. Qala wa man lam ya'rif, ya. Demikian? Itu. Sekarang wa man lam ya'rif tafsir al-hadits. Demikian? Berkata Imam Ahmad, wa man lam ya'rif tafsir al-hadits wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Barang siapa yang tidak memahami tafsir sebuah hadis, enggak tahu tafsirnya, dia enggak paham. Wa yablughu, dan juga tidak pula akal dia bisa mencerna hadis tersebut, enggak sampai akalnya. Bagaimana sikapnya? Apa yang harus dia yakini? Qala faqad kufiya dzalika. Sesungguhnya sudah dicukupkan baginya pemahaman tentang hadis itu, yaitu dengan adanya para ulama. Yakini bahwasanya para sahabat sudah memahami itu. Yakini bahwasanya para tabi'in, Al-Auza'i,
Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin. Naam. Barakallahu fikum, dan yang lainnya dari a'immatut tabi'in telah mengetahui makna itu. Begitu ulama yang berikutnya. Jangan khawatir. Sudah ada ulama. Nah, saya belum paham. Naam. Tapi antum yakin bahwa hadis ini telah diucapkan oleh Nabi? Naam. Yakin. Alhamdulillah. Beriman? Beriman. Maka dari itu, belajar dan bertanya. Itu sikapnya. Faqad kufiya, maksudnya telah cukup baginya. Telah dicukupkan baginya, sehingga dia jangan ragu, jangan syak, jangan bimbang. Ya. Namun dia mesti bertanya setelah itu dengan belajar. Sekarang tidak paham. Yakini, di situ ada Syekh bin Baz, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh Al-Albani, dan yang lainnya di zaman ini. Mereka telah memahami makna ini yang kebetulan kita belum belajar kepada beliau. Namun kita tidak cukup berhenti sampai di sana. Belajarlah. Nah, sampai kita bisa memahami sesuatu yang telah dipahami oleh para ulama. Itu yang dikatakan dalam ayat Barakallahu fikum wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun 'indi rabbina. Dari kalangan ar-rasikhun, ulama yang kokoh keilmuannya mengetahui itu. Ya, mengetahui takwil, tafsir dari hadis tersebut. Berapa banyak kita membaca hadis, ya? Kita membaca hadis, apakah kemudian dibenarkan bagi kita untuk mengatakan ragu, saya tidak beriman dengan hadis ini karena saya nggak paham? La. Ternyata ketika kita buka misalkan Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maknanya begini dan begini. Ketika kita buka Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Syekhul Islam menjelaskan bahwa maknanya begini, begini, dan begini. Berarti sudah diketahui tafsirnya. Faqad kufiya. Ya? Sudah dicukupkan untuk kita adanya para ulama. Nah, namun kita harus kemudian setelah itu mesti apa? Wajib belajar. Nah, qala rahimahullah wa uhkimalah, dan telah dikokohkan penafsiran tentang hadis tersebut menjadi muhkam, tidak lagi mutasyabih. Mungkin mutasyabih bagi Anda, tetapi dia tidak mutasyabih bagi ulama. Ya, barakallahu fikum. Qala rahimahullah fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lah. Maka adalah kondisi seperti itu, kondisi dia tidak memahami tafsir sebuah hadis atau tidak dijangkau oleh akal dia, logika dia, maka wajib alaihi fa'alaihi, wajib atasnya untuk beriman, wat taslim, berserah diri kepada Allah, menerima hadis tersebut. Nah, qala, tanpa perlu kita menyebutkan misal karena Imam Ahmad memberikan misal kepada kita. Qala mithlu hadis as-sadiq wal masduq. Nah, seperti hadis as-sadiq wal masduq. Maksud dari hadis as-sadiq wal masduq adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma takunu mithla dhalik 'alaqa thumma takunu mithla dhalik mudghah thumma yu'maru al-malaku bi nafkhi ar-ruh fihi wa bi katbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin am sa'id. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dikenal dengan istilah hadis as-sadiq al-masduq. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inni sami'tu as-sadiqul masduq." Aku telah mendengar as-sadiq al-masduq. Siapa as-sadiq al-masduq? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna as-sadiq? Yaitu orang yang jujur dalam ucapannya, benar dalam percakapan dan beritanya. Beritanya pasti benar.
al-masduq yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan adanya mukjizat, ya, yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai seorang rasul, ya. Didatangkan bukti kebenarannya oleh Allah, terjadi apa yang beliau beritakan, ini makna masduq. Ya. Mungkin seorang shadiq, tapi belum tentu menjadi masduq. Ya. Mungkin saja dia shadiq, dia jujur, benar beritanya, tapi tidak masduq. Tidak ada bukti yang menunjukkan dia sebagai orang yang jujur walaupun dia di sisi Allah jujur. Ya. Misalkan salah seorang di antara kita mengatakan bahwa saya mendengar 2 hari lagi akan datang fulan. Dia jujur, benar ada berita. Tapi subhanallah, orang tidak percaya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ucapan dia, berita dia benar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata pada 2 hari kemudian si fulan tidak datang karena sakit. Apa kita katakan bahwa dia dusta? Lah, dia sudah mendengar berita, fulan sudah menyampaikan bahwa saya akan datang insyaallah. Dia jujur. Ya. Tetapi tidak terbukti ucapan dia, berita dia. Paham tuh? Sementara Rasul itu adalah as-sadiq al-masduq. Apa itu hadis as-sadiq wal masduq? Adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bahwasanya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan proses penciptaannya di perut ibu. 40 hari nutfah, tetesan, ya, cairan tetes, satu tetes. 40 hari dalam bentuk alaqah, mulai menggumpal. 40 hari yang ketiga mudghah, mulai berbentuk. Nah, ya. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 ketentuan. Yang pertama tentang rezekinya, berapa dia selama hidup, rezekinya. Kalau Allah sudah catat bahwa dia selama hidup akan mendapat 100.000 ringgit sejak dia lahir minum air susu ibu, ya, sampai dia wafat, sudah nggak mungkin mendapatkan 120 ringgit, 120.000 ringgit, nggak mungkin sudah. Mau bekerja pagi, siang, malam, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak bisa lewat, tidak bisa lebih dari 120.000 ringgit. Sudah itu. Barakallahu fikum. Ya. Ini contoh. Kemudian rezeki itu bisa dalam bentuk mal, bisa dalam bentuk oksigen yang kita hirup. Ini berapa yang akan kita hirup? Ya, sudah Allah tentukan. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua tentang apanya? Umurnya. Berapa lama dia akan hidup di muka bumi? Ajal dia. Yang ketiga tentang apa? Dia itu orang yang akan senang di akhirat nanti sebagai syaqi, sebagai orang yang sedih, susah, sebagai ahlun nar, ataukah dia sa'id, orang yang akan bergembira dengan jannah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tercatat. Subhanallah. Ini hadis as-sadiqul masduq. Mungkin sebagian orang tidak bisa menjangkaunya dengan akalnya. Tapi wajib, kata Imam Ahmad, fa'alaihim al-imanu bihi wat taslim. Nah, ini sikapnya. Jadi wajib atasnya untuk beriman kepada hadis tersebut dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hadis tersebut. Nah, qala wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, dan misalnya juga hadis-hadis tentang takdir yang lainnya. Wa mithlu ahaditsur ru'ya kulliha, dan tentang hadis ru'ya, ru'yatullah, ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Nanti akan kita bahas tentang ru'ya. Ya, hadis ini diterima. Asy'ariyah nggak bisa menerima ini, ditakwil. Oh enggak, itu maksudnya bukan melihat Allah, tetapi melihat sesuatu yang Allah ciptakan di situ. Tapi itu bukan Allah. Ya. Mu'tazilah lebih pemberani, lebih gentle. Mu'tazilah dibandingin Asy'ariyah. Mu'tazilah menyatakan enggak mungkin. Kenapa? Enggak masuk akal. Selesai. Asy'ariyah diistilahkan oleh para ulama
oleh Ibnu Qayyim makhanith al-Mu'tazilah. Makhanith, unta. Mu'tazilah. Nak gentle. Ya. Mau terang-terangan mengatakan Mu'tazilah, mengatakan enggak cocok, akal enggak terima, sudah. Enggak berani. Mau mengatakan seperti ahli sunnah, sulit akalnya menerima. Jadi enggak ke sana, enggak kemari. Nah, ini Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah. Ya, haula makhanith al-Mu'tazilah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, sementara Mu'tazilah terang-terangan dengan tegas mengatakan tidak. Nah, Syiah Rafidhah dalam hal ini dan beberapa perkara akidah Mu'tazilah mereka akidahnya. Ya. Banyak hal, dalam banyak hal, termasuk masalah ru'yah. Ru'yatul mu'minina rabbahum. Mu'tazilah mereka Rafidhah itu. Qala rahimahullah wa inna'at 'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami'u wa innama 'alayhi al-iman biha. Walaupun hadis tersebut jauh dan jarang didengar oleh pendengaran-pendengaran manusia. Walaupun orang tidak mendengar, beda dengan hadis misalnya barakallahu fikum man qala li akhihi yaumal jum'ah wal khatib yakhutub uskut faqad lagha. Ini kan masyhur ya. Sampai ada semacam apa itu di masjid, apa namanya? Gambar. Iya, gambar apa namanya? Allahu a'lam. Apa? Ya itu namanya. Nah. Ya, tulis. Kadang-kadang si Bilal membaca juga ya, sehingga masyhur. Nah, hadis. Sementara beberapa hadis tentang perkara gaib, tentang iman, tentang yaumul qiyamah itu asing. Jarang didengar. Nah, seperti hadis tentang bahwa kaum mukminin ini akan melihat Allah di jannah nanti. Jarang orang mendengar, sedikit sekali muslimin yang mendengar ini. Ya, barakallahu fikum. Walaupun jenis hadis tersebut seperti yang disebutkan jarang didengar oleh telinga, dia tetap beriman. Jarang didengar oleh telinga manusia. Ini karena manusia jahil dan sibuk dengan dunia. Nah, tetapi masyhur di kalangan muhadditsin dan orang-orang yang belajar hadis. Qala wastauhasha minhal mustami'. Walaupun orang yang mendengar hadis itu merasa ganjil. Tahu merasa ganjil? Merasa masa begini ya? Kolbunya itu berontak mendengar itu. Akalnya itu protes. Itu istauhasha. Ya. Binatang kalau dikatakan wahsy, ya, wahsy itu artinya binatang liar. Kalau yang jinak diberi nama ahli. Ya. Himar ahli itu adalah keledai yang ada di rumah-rumah mengangkut air, mengangkut kayu bakar. Ya. Tetapi kalau yang jinak, tetapi kalau yang liar, yang di hutan diberi nama al-himar al-wahsy. Wahsy, perhatikan kata-kata istauhasya. Walaupun orang yang mendengar hadis tersebut, manusia yang mendengarkannya, hatinya liar, sulit menerima, berontak. Nah, tetap dia mengatakan, saya beriman. Saya beriman. Wa la yarudda minha harfan wahida. Dan agar dia juga tidak menolak satu huruf pun dari hadis tersebut. Satu huruf itu maksudnya bisa satu huruf, benar-benar huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Bisa kadang-kadang kalimat huruf itu maknanya perkataan yang banyak, permasalahan. Satu permasalahan, satu hadis. Nah, maksudnya jangan sampai Anda menolak sedikit pun. Itu maknanya. Jangan sampai. Nah, qala wa ghairuha minal ahadits al-ma'thurati 'an istiqad, dan selain dari hadis-hadis tersebut. Hadis apa? Hadis tentang as-sadiqul masduq, ya. Hadis tentang takdir, hadis tentang ru'yah, dan selain dari jenis hadis tersebut yang memang telah datang dengan periwayatan para perawi yang thiqah, semuanya diterima. Nah,
Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kurang lebih kita sudah 60 menit mungkin. Nah, kita istirahat sejenak untuk kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta